Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Febriati Putri Ahdiat. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial uji autokorelasi menggunakan SPSS dengan metode Durbin Watson pada model regresi yang menggunakan variabel terikat asli yaitu variabel Y. Langkah pertama, di sini kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Di sini saya memakai SPSS statistik version yang 27. Jika sudah di bagian ini, bisa kita close. Lalu sudah masuk di halaman aplikasi SPSS. Di SPSS, data view dan variabel view biasanya disebut sebagai lembar kerja SPSS atau tab dalam SPSS. Variabel view digunakan untuk mendefinisikan atau mengatur karakteristik variabel seperti nama variabel, tipe data, label, dan sebagainya. Kalau untuk data view, itu digunakan untuk memasukkan dan melihat data penelitian yang akan dianalisis. Terlebih dahulu, kita masukkan nama variabel pada tab variabel view. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 variabel. Itu yang pertama adalah variabel x1. Di sini kita isi. Yang pertama ada x1, x2, lalu variabel Y. Untuk desimal kita ganti ke angka 0 semua. Kita ubah. Untuk label di sini X1 yaitu motivasi belajar, X2 kedisiplinan belajar, dan yang ketiga yaitu nilai UTS mahasiswa. Setelah semua variabel selesai dibuat, selanjutnya kita klik tab data view. Nah, pada bagian ini masukkan data yang akan dianalisis. Jumlah data yang saya gunakan di sini ada 30 ya. Baik, dari X1 dulu akan saya isi. Data X1 sudah saya selesai semua. Sudah saya isi ya. Lalu kita lanjut ke X2-nya. Data X2 sudah saya isi semuanya. Lalu ke data Y.
data Y sudah saya masukkan, semua data sudah saya masukkan ya. Dan di sini di bagian ini kalian harus lebih teliti lagi supaya data yang dimasukkan itu tidak salah, agar nanti hasilnya dapat kita analisis. Setelah data berhasil diinput, langkah berikutnya adalah melakukan uji autokorelasi. Klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Pada jendela Linear Regression, masukkan variabel Y ke dalam kotak dependent. Selanjutnya, masukkan variabel X1 yaitu motivasi belajar, dan X2 yaitu kedisiplinan belajar ke dalam kotak independen karena keduanya merupakan variabel bebas. Kemudian klik menu statistik. Semua kita klik kotak-kotak yang sudah tersedia di menu statistik. Nah, pada bagian ini centang opsi Durbin Watson, dua-duanya ya, boleh. Setelah itu klik continue. Lalu kita ke menu save, dan di bagian residuals ini kita klik atau centang unstandardized-nya, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul output SPSS-nya untuk melihat hasil uji autokorelasi. Di sini kita perhatikan tabel model summary. Pada tabel tersebut itu terdapat nilai Durbin Watson yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ini. Ininya udah benar ya teman-teman. N-nya ada 30, datanya ada 30. Pada uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,742. Selanjutnya, untuk menentukan keputusan uji autokorelasi diperlukan nilai DU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson. Itu cara mencarinya yaitu dengan melihat jumlah sampel penelitian. Baik teman-teman, di sini saya sudah mempunyai tabel Durbin Watson. Selanjutnya, untuk menentukan keputusan uji autokorelasi itu diperlukan nilai DU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson. Cara mencarinya yaitu dengan melihat jumlah sampel penelitian N dan jumlah variabel independen K. Dan berdasarkan tabel yang sudah saya punya, tadi kan dengan melihat jumlah sampel penelitian. Tadi kan kita masukin 30 data bersama dengan N30, dan jumlah variabel independennya itu ada 2 karena variabel yang pertama kali kita masukkan itu ada 2, yaitu ada variabel X1 sebagai motivasi belajar dan variabel X2 sebagai kedisiplinan belajar. Jadi kita di sini ya teman-teman ngambilnya. Berdasarkan tabel Durbin Watson itu diperoleh nilai DU sebesar ini 30 ya teman-teman. Seluruhan DU ini berarti sebesar 1,5666. Kemudian dihitung nilai 4 minus DU-nya. Karena dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji autokorelasi ini adalah apabila nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU Durbin Watson 4 dikurang DU.
maka model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi. Di sini sudah di bagian halaman Word. Di sini kita langsung ke insert untuk memasukkan hasil dari output SPSS Durbin Watson yang tadi sudah kita screenshot. Kita masukin ya ke sini. Lalu di sini kita tulis berdasarkan tabel hasil autokorelasi hasilnya. Kita masukkan nilai DU-nya ya teman-teman. Tadi kita dapat di 15666 lebih kecil dari 1,742. Ini 1,742 itu hasil dari nilai Durbin Watson-nya ya teman-teman. Lalu lebih kecil dari buka kurung 4 dikurang nilai DU-nya lagi kita masukin. Tutup kurung. Sama dengan 2,4334. Yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Sekian tutorial uji autokorelasi menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.